Sinpo TV kembali hadir bersama saya Ricky Iskandar dalam Warta Parlemen selama sepekan. Komisi 2 DPR RI tetapkan 12 anggota KPU Bawaslu terpilih. DPR sahkan RUU Provinsi menjadi undang-undang. Langgar tata tertib RDP dengan Komisi 7 DPR, Dirut Krakatau Steel diusir keluar. Maskapai Garuda Indonesia diselamatkan, Komisi 6 bentuk panja. Aturan JHT Kemenaker tuai pro kontra di DPR. Berikut Warta Parlemen selengkapnya. Komisi 2 DPR RI telah menetapkan 12 nama anggota terpilih KPU dan Bawaslu periode 2022-2024. Penetapan anggota terpilih dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Rangkaian persiapan pemilu serentak tahun 2024 sudah mulai bergulir. Salah satunya ialah penetapan anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2024. Pada tanggal 17 Februari 2022, sekitar pukul 1 dini hari, Komisi 2 DPR akhirnya menetapkan 12 nama anggota terpilih KPU dan Bawaslu periode tahun 2022-2024. Hal tersebut diputuskan setelah Komisi 2 DPR melaksanakan fit and proper test calon anggota KPU dan Bawaslu terhitung sejak tanggal 14 Februari 2022. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Saan Mustopa mengungkapkan terpilihnya ke-12 nama tersebut merupakan hasil musyawarah dan mufakat bersama. 12 nama anggota KPU dan Bawaslu terpilih dinilai memiliki kemampuan, komitmen, dan inovasi untuk menangani pemilu tahun 2024 yang diprediksi memiliki kerumitan yang cukup tinggi. Para anggota terpilih akan ditetapkan dalam rapat paripurna yang akan digelar besok dan nantinya akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Tadi malam seperti apa hasilnya? Ya, kita tadi malam sudah pleno ya dari sekian proses yang panjang, dari mulai pansel, penyelenggara pemilu, terus masuk 14 di DPR, kita 3 hari lebih kita mulai lakukan fit and proper test dari tanggal 14 berakhir tanggal 17 dini hari. Nah, dari 14 kita sudah menentukan 7 nama untuk KPU dan 5 nama untuk Bawaslu yang besok akan dibawa ke paripurna untuk ditetapkan. Nah, dari 7 nama yang kita tetapkan itu melalui musyawarah mufakat. Jadi musyawarah mufakat karena memang kita ingin dalam rangka menghadapi pemilu 2024 yang beban dan kerumitannya sangat tinggi, sangat besar, plus juga ada dalam suasana pandemi, kita membutuhkan sinergi antar lembaga penyelenggara pemilu juga dengan stakeholder yang lain, DPR, pemerintah. Yang kedua juga kita ingin ada kebersamaan di antara mereka di seluruh penyelenggara karena mereka lokomotif untuk pemilu, maka kita melakukan secara musyawarah mufakat. Nah, dari musyawarah mufakat yang kita tentukan, memang itu 7 nama yang terbaik di antara yang terbaik. Karena 14 nama setelah kita fit and proper test untuk KPU, mereka memiliki kemampuan, memiliki komitmen, dan juga memiliki banyak inovasi terkait dengan nanti pemilu 2024 yang akan datang. Jadi 7 nama itu adalah yang kita hasilkan, itu yang menurut Komisi 2 dan juga yang lainnya, itulah yang kita anggap yang terbaik di antara yang terbaik-baik itu tadi. Sama juga dengan Bawaslu, kita musyawarah mufakat, 5 terpilih, itu juga yang kita yakini mampu akan menjadi pengawas agar pemilu itu berjalan secara bebas dan jujur. Dari Jakarta, Andi Rezaldi Davareskiano melaporkan untuk Sinpo TV. DPR RI telah menyetujui rancangan undang-undang tentang provinsi menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI. Rapat paripurna DPR RI telah mengesahkan 7 rancangan undang-undang tentang provinsi menjadi undang-undang. Ketujuh rancangan undang-undang itu diantaranya adalah Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sulawesi Selatan, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sulawesi Utara,
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sulawesi Tengah, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Selatan, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Barat, dan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Timur. Dalam rapat paripurna itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang menyampaikan, laporan hasil pembahasan ketujuh rancangan undang-undang provinsi ini merupakan jawaban atas perkembangan hingga permasalahan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjalankan pemerintahan. Setelah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang provinsi, laporan pun diserahkan kepada Wakil Ketua DPR RI Lodwig Paulus selaku pimpinan sidang, yang kemudian meminta persetujuan kepada seluruh peserta sidang untuk mengesahkan 7 rancangan undang-undang tentang provinsi agar bisa disepakati. Dalam fungsi dan kewenangan yang dimiliki, maka Komisi 2 DPR RI memandang perlu untuk melakukan penataan kembali tentang dasar hukum pembentukan provinsi Indonesia yang masih berdasarkan pada Undang-Undang Asas Negara tahun 1950. Mengingat undang-undang tersebut secara konsensual sudah tidak cocok dengan konsep otonomi daerah saat ini. Di samping itu, Komisi 2 DPR RI juga memandang perlu bahwa setiap provinsi memiliki undang-undang pembentukannya sendiri-sendiri, dalam arti tidak digabung dalam satu undang-undang. Mana hal ini sejalan dengan amanat dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara kesatuan Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah rancangan undang-undang tentang Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, dan rancangan undang-undang tentang Provinsi Kalimantan Timur dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih. Selain itu, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah membuat 7 rancangan undang-undang provinsi ini untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Menurut Tito Karnavian, 7 undang-undang provinsi yang telah disahkan bukan bertujuan untuk membentuk daerah baru, melainkan dasar hukum yang masih mengacu pada regulasi lama sehingga perlu diperbaharui dan disesuaikan dengan kondisi saat ini. Alhamdulillah sudah disahkan 7 undang-undang untuk 7 provinsi. Saya lupa tadi provinsinya ya, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Tenggara. Yang dulu ya, produk tahun 50-an, 60-an itu mereka jadi satu tuh. Sulawesi Selatan itu kan belum ada, dengan Tenggara kan masih di satu, Sulawesi Barat jadi satu, Sulawesi Utara itu jadi satu, Tengah sendiri jadi satu gitu kan. Jadi satu undang-undang dulu. Dan undang-undang UUD konstitusinya pun dilandaskan kepada undang-undang saat itu. Ada yang undang-undang RIS 1949, ada yang undang-undang 1950. Nah, ini aspirasi daripada teman-teman kepala daerah, tokoh-tokoh masyarakat provinsi itu memang sesuai aturan undang-undang. Satu provinsi itulah satu undang-undang, bukan gabungan gitu. Sekarang kan situasinya beda, sudah dipecah dulu. Sekarang ini dimekarkan kan, otomatis satu provinsi harus satu undang-undang. Nah, yang kedua, dasar hukum juga. Dasar hukumnya yang tadinya undang-undang RIS, undang-undang 1950, itu berpengaruh bagi mereka pada waktu pembuatan perda, perkada, peraturan daerah ya. Dasarnya diambil undang-undang RIS, undang-undang 1950, pertimbangannya. Harusnya undang-undang dasar 1945 yang berlaku saat ini, yang sah. Nah, itu. Yang ketiga juga wilayah. Wilayah ini juga berkembang. Misalnya di Sulawesi Utara, dulu ada beberapa kabupaten, ada kabupaten baru. Misalnya Minahasa, ada Minahasa Utara, Minahasa Selatan.
dalam undang-undangnya mereka nggak disebut itu. Nah, sehingga harus direvisi, cakupan wilayah yang baru-baru ini harus dimasukkan. Kalau nggak, mereka nggak punya dasar hukum untuk pembuatan produk-produk dan untuk dasar hukum masalah keuangan yang lain, ada kepastian lah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Galuh Halida melaporkan untuk Sinpo TV. Komisi 6 DPR RI membentuk Panitia Kerja Penyelamatan Garuda Indonesia. Pembentukan panja tersebut sebagai upaya dukungan dari DPR agar Garuda Indonesia tetap bisa terus mengudara. Komisi 6 DPR mengadakan konferensi pers usai melaksanakan rapat kerja tertutup bersama Kementerian BUMN dan Direktur Utama Garuda Indonesia. Dalam konferensi pers tersebut, pimpinan Komisi 6 DPR, Martin Manurung, memberikan keterangan bahwa pihaknya membentuk Panitia Kerja Penyelamatan Garuda Indonesia. Pembentukan panja tersebut sebagai tindak lanjut atas 3 pertemuan rapat kerja bersama Kementerian BUMN dan Garuda Indonesia. Panja Penyelamatan Garuda Indonesia akan membahas lebih dalam terhadap beberapa opsi yang dapat menyelamatkan Garuda Indonesia. Martin pun berharap dengan dibentuknya panja tersebut dapat membuat Garuda Indonesia tetap beroperasi dan tetap menjadi maskapai kebanggaan Indonesia. Pertama, kami Komisi 6 DPR RI pada hari ini telah membentuk Panja Penyelamatan Garuda Indonesia dan langsung mengadakan rapat kerja dengan jajaran direksi Garuda Indonesia dan juga Pak Wamen 2 BUMN, Bapak Kartiko Wiryo Atmojo. Dan pada prinsipnya Panja Penyelamatan Garuda ini merupakan tindak lanjut dari 3 kali raker yang sudah dilakukan di Komisi 6, baik bersama Pak Menteri BUMN, Pak Wamen, dan juga jajaran direksi Garuda Indonesia. Dan kita sudah menyepakati terbentuknya panja yang secara khusus akan mendalami opsi-opsi apa yang tersedia untuk kita bisa menyelamatkan Garuda Indonesia dan bagaimana DPR, khususnya Komisi 6 DPR RI, memberikan dukungan politik dengan tujuan bahwa kita ingin Garuda Indonesia sebagai national flag carrier kita untuk bisa tetap mengudara, untuk bisa terbang sebagai maskapai nasional kebanggaan kita. Nah, saya pikir itu yang bisa kami sampaikan dulu pada saat ini, karena memang masih banyak informasi-informasi yang masih belum bisa kami bagikan kepada publik, karena itu terkait dengan proses negosiasi yang sekarang masih berlangsung. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Deddy Mulyadi, kecewa dengan ketidakhadirannya Menteri Perdagangan dalam rapat gabungan bersama DPR, di mana dalam rapat itu membahas aspek distribusi dan produksi kebutuhan pangan pada Kamis 17 Februari 2022. Ketidakhadiran Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi membuat pimpinan Komisi 4 DPR RI Deddy Mulyadi merasa kecewa. Pasalnya, menurut Deddy, kebutuhan pangan rakyat tidak bisa dibicarakan hanya dengan satu kementerian dan satu komisi saja. Terlebih lagi, dalam rapat gabungan antara Komisi 4, Komisi 6, dan Komisi 7 DPR itu terkait dengan komoditi yang mulai langka di pasaran seperti ketersediaan minyak goreng serta persoalan harga kedelai dan pupuk. Deddy pun menilai ketidakhadiran Menteri Perdagangan dalam rapat gabungan ini tidak mencerminkan kepekaan pemerintah terhadap apa yang dirasakan masyarakat. Saya hari ini menyampaikan komentarnya adalah saya sangat kecewa terhadap ketidakhadiran Menteri Perdagangan di rapat gabungan. Aspek distribusi produksi kebutuhan pangan rakyat itu kan tidak bisa dibicarakan di satu kementerian dan satu komisi. Misalnya hanya bicara di Kementerian Pertanian, kan nggak bisa. Karena Kementerian Pertanian kan tugasnya hanya nanam. Nah, yang jual itu kan Kementerian Perdagangan. Yang mengelolanya nanti Kementerian Industri menjadi produk. Nah, sehingga rapat hari ini sebenarnya bisa mengambil keputusan tentang langkah-langkah strategik yang harus dilakukan terkait dengan komoditi yang hari ini mulai langka di pasar. Sehingga ketidakhadiran Menteri Perdagangan ini cukup berpengaruh terhadap kegiatan yang semestinya hari ini bisa kita laksanakan dan memberikan manfaat bagi warga. Iya, nah itu harusnya kan hari ini kalau Menteri Perdagangannya datang, Menteri Perdagangan bisa jelasin. Ini barangnya nggak ada, kenapa sih
Produksi pertaniannya rendah, ngomong dong ke Menteri Pertanian sekarang. Tapi kan nggak bisa, menterinya nggak ada. Tapi nanti akan dijadwalkan ulang rapat. Ya, saya minta pimpinan DPR untuk melakukan penjadwalan ulang. Dan ini rapat gabungan ini harus menjadi sebuah tradisi yang baik bagi DPR untuk menjawab berbagai kebutuhan publik, bahwa DPR memiliki kepekaan dan sensitivitas terhadap berbagai problem masyarakat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Direktur Utama Krakatau Steel, Silmi Karim, diusir dari ruangan rapat Komisi 7 DPR RI saat tengah berlangsungnya rapat dengar pendapat. Suasana tegang terjadi dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 7 DPR RI bersama Dirut PT Krakatau Steel. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Edi Suparno, mengusir Direktur Utama PT Krakatau Steel yakni Silmi Karim. Hal itu dilakukan karena Dirut Krakatau Steel telah melanggar aturan tata tertib persidangan dengan memotong pembicaraan pimpinan sidang tanpa izin, yang saat itu dipimpin oleh Edi Suparno sehingga timbul perdebatan di antara keduanya. Baja yang ada di Polda Metro, sampai sekarang kita akan minta kejelasannya. Itu salah satu anggota Anda, namanya Kimin Tanoto. Sini saya sebagai Dirut Krakatau Steel, bukan sebagai Ketua IIC ya. Anda tolong ini dulu, hormati persidangan ini. Ada teknis persidangan. Kok kayaknya Anda nggak pernah menghargai komisi? Kalau sekiranya Anda nggak bisa ngomong di sini, Anda keluar. Baik. Kalau memang harus keluar, kita keluar. Pimpinan, keluar untuk ya. Menjaga marwah kita punya sidang ini, kalau beliau sudah nantangin itu ya keluar aja. Anda keluar. Ini, jangan sampai pimpinan kita yang malu. Keluar. Anda sudah contempt of parliament. Atas kejadian tersebut, pembahasan dalam rapat pun belum sempat mencapai kesimpulan, sehingga Komisi 7 akan menjadwalkan kembali rapat lanjutan dengan PT Krakatau Steel. Meski menyayangkan kejadian tersebut, Edi pun berharap agar tidak terjadi hal serupa di agenda rapat berikutnya. Jadi kemarin kita sedang melaksanakan rapat dan pada saat ada pembahasan yang kemudian diteruskan oleh pimpinan rapat, yang kami tangkap kemudian ada interaksi antara pimpinan rapat dengan Dirut Krakatau Steel. Nah, mestinya dalam etika rapat, terutama rapat di DPR, pimpinan rapat itu adalah pihak yang mengelola komunikasi antara mitra dan antara anggota, ya, sehingga semua komunikasi itu bisa berjalan tanpa ada halangan, bisa berjalan sistematis. Nah, kalaupun ada interaksi yang terjadi, itu ada izin untuk minta interaktif. Dan itu izin diberikan oleh pimpinan rapat. Nah, hal ini sesungguhnya untuk agar lalu lintas rapat itu bisa berjalan lancar komunikasinya. Dan hal itu kemarin tidak terjadi. Memang dalam hal ini Pak Dirut Krakatau Steel terlihat memberikan tanggapan tanpa adanya izin dari pimpinan rapat, sehingga akhirnya pimpinan rapat memutuskan bahwa ada pelanggaran dari tata krama, tata tertib dan etika yang ada di DPR di dalam persidangan, sehingga akhirnya diputuskan agar Dirut Krakatau Steel kemudian diminta untuk meninggalkan ruangan. Jadi itu yang terjadi, dan itulah kronologis daripada peristiwa yang kemarin terlihat dan sudah menjadi konsumsi publik. Kami sesalkan bahwa sesungguhnya komunikasi, lalu lintas komunikasi di DPR itu, terutama di persidangan di komisi-komisi itu sudah diatur melalui pimpinan. Ya, jadi sebaiknya kita selalu mengikuti irama dan etika dan tata tertib tersebut, ya, agar lalu lintasnya bisa lancar, ya, untuk menghindari adanya kesalahan komunikasi di masa mendatang. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk Fredis Paulus menyampaikan, rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS tidak akan dibahas pada saat reses, meskipun pemerintah telah menyelesaikan penyusunan daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU TPKS. Deputi 5 Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodawardhani menyampaikan pemerintah telah menyelesaikan penyusunan daftar inventarisasi masalah terkait rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS.
Menurutnya, percepatan penyusunan DIM tersebut merupakan upaya bersama dari berbagai pihak. Wakil Ketua DPR RI Ludwig Friedrich Paulus mengaku pihaknya belum mengetahui lebih lanjut apakah surat Presiden terkait pembahasan RUU TPKS sudah masuk atau belum. Terkait tenggat waktu DPR RI yang tak lama lagi akan memasuki masa reses, Ludwig mengatakan bahwa pembahasan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak akan dilanjutkan pada masa reses. Alasan tersebut dikarenakan peningkatan kasus COVID-19 varian Omikron di Indonesia. Ludwig juga mengatakan jika penundaan pembahasan rancangan Undang-Undang TPKS di masa reses telah disepakati bersama oleh anggota DPR RI. Nanti kalau surprise nanti aku cek lagi ya, sudah sampai di mana, kalau sudah masuk atau belum, tetapi kan bahwa kita sudah mengantisipasi itu ya. Jadi koordinasi kita ya terutama dalam pembentukan DIM dan sebagainya, kita sudah ya istilahnya bergerak lebih awal karena kita tahu bahwa itu tuntutan dari masyarakat juga kan tinggi. Jadi kita sebagai pembuat undang-undang pemerintah dan DPR tentunya saling menyiapkan ya. Kita tidak menunggu juga, tetapi kita tetap antisipasi dengan melihat dan berkoordinasi dengan kan pejabatnya bukan presiden ya, tetapi ada kementerian yang terkait. Itu yang kita udah komunikasikan masalah DIM-DIM itu. Nah, AKD-nya gimana Pak? Apakah balik lagi ke Balek atau di komisi Pak nanti? Nanti kalau dia memang di komisi tidak itu ya kita serahkan ke Balek. Ya. Akan dibahas saat reses juga? Saat reses akan dibahas juga Pak, ada kemungkinan nggak Pak? Kalau reses tidak, karena kondisinya kan memang kemarin ada pembicaraan masalah reses. Cuman waktu aja kan kita di sini dibatasi ya, karena Omikron ini. Jadi kemarin kita mungkin sepakat untuk masa reses ini kita jangan itulah biar recovery ya, karena banyak juga yang bekerja. Kita kan ada batasan waktu, suatu contoh KPU dengan Bawaslu. Ya sesuai undang-undang kita diberi waktu 30 hari kerja, berarti tanggal 24 ini harus selesai. Nah, 24 Maret selesai ini kita juga tidak mau melanggar undang-undang yang lebih besar ya. Kita harus selesaikan untuk fit and proper test dari anggota KPU dan Bawaslu. Nah, itulah sebenarnya. Tapi yang lain ya kita sepakati kemarin ya, sementara normatif aja dulu ya, kita tunggu masa reses kedua kita akan tindak lanjut. Berarti untuk semua pembahasan RUU itu pas reses nggak ada berarti? Ya sementara kan ada pengajuan dari masing-masing. Sampai saat ini kita belum melihat ada pengajuan itu ya. Kita belum ada pengajuan baik dari komisi maupun Balek. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar secara resmi mengumumkan Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi penerima penghargaan Nobel Perdamaian. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar akan mengajukan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai organisasi penerima penghargaan Nobel Perdamaian. Pengusulan penerima penghargaan Nobel Perdamaian hingga akhir Januari tahun 2022. Caimin optimis untuk meloloskan penerimaan Nobel tersebut di tahun ini. Penerima penghargaan akan diumumkan pada bulan Oktober tahun 2022. Dirinya menuturkan Indonesia belum memiliki tokoh atau sosok yang menerima penghargaan Nobel Perdamaian yang dianggap sebagai salah satu penghargaan bergengsi di dunia. Caimin menuturkan alasan dirinya mengusulkan NU dan Muhammadiyah untuk mendapatkan penghargaan tersebut karena kedua organisasi itu aktif dalam forum-forum perdamaian dunia, mulai menjadi penengah hingga mediator konflik belahan dunia. Jadi terima kasih. Pertama, saya sebagai Wakil Ketua DPR menindaklanjuti pernyataan saya yang lalu bahwa saya akan mengajukan hadiah penghargaan Nobel Perdamaian untuk NU dan Muhammadiyah. 2 minggu lalu saya statementkan. Hari ini secara resmi saya sampaikan kepada seluruh teman-teman jurnalis, wartawan, dan masyarakat pada umumnya bahwa untuk tahun ini secara resmi saya sebagai Wakil Ketua DPR RI
akan mengajukan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk sebagai dua lembaga resmi yang organisasi yang sangat besar untuk bisa menerima hadiah Nobel. Indonesia baik tokoh maupun lembaga belum pernah satupun yang menerima hadiah Nobel. Kenapa NU dan Muhammadiyah sangat layak untuk menerima hadiah Nobel ini? Karena banyak sekali keterlibatan Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah di dalam forum-forum perdamaian di level global, baik menjadi penengah konflik di berbagai negara, juga aktif di dalam forum-forum strategis yang menginisiasi dan mempromosikan, bahkan menjadi mediator konflik di berbagai belahan dunia. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Aturan baru mengenai jaminan hari tua yang akan dicairkan pada saat peserta mencapai usia 56 tahun turut menuai kecaman anggota DPR. Namun di sisi lain ada pula anggota yang mendukung adanya peraturan tersebut. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo menilai bahwa terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT perlu dievaluasi. Dirinya meminta Kemenaker dapat membuat dialog untuk mencari solusi atas keberatan yang dirasakan masyarakat. Rahmat mengatakan, apa yang dilakukan pemerintah terkait Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 sebenarnya tidak menyalahi aturan. Ia menilai pemerintah menerapkan aturan terkait pencairan dana JHT karena melihat banyak pekerja terdampak akibat situasi pandemi. Saya kira kita pahami ya bahwa semuanya niatnya baik. Saya percaya namun proses penyusunan peraturan menteri itu melalui proses panjang sebelumnya yang mulai dari kajian, telaah, bahkan masukan dari akademisi. Namun setelah terjadi hasil produk hukum kementerian menelurkan permen ini ya, saya kira pro dan kontra harus dipahami dengan baik ya, dengan bijak. Niat pemerintah saya kira baik ya, bahwa mereka berdasarkan ketentuan undang-undang SJSN ya, bahwa demi meningkatkan kesejahteraan pekerja, maka JHT itu dikeluarkan pada saat usia pensiun. Itu amanah undang-undang dalam rangka untuk meningkatkan hasil investasi sehingga asasnya kesejahteraan anggota juga dalam ini peserta pekerja. Namun menjadi pertanyaan ketika usia 56 sebelum usia 56 itu tidak bisa dikeluarkan, bisa dicarikan, sedangkan saudara kita yang putus hubungan kerja, mengundurkan diri karena satu sebab tidak bisa mengeluarkan. Sedangkan saat ini suasana batin kan pandemi. Yang PHK dengan gaji sebatas UMR maupun sebatas di bawah UMR barangkali sudah tidak ada tabungan. Nah, JHT menjadi salah satu cara untuk menyambung hidupnya. Nah, saya kira kita pahami semua. Nah, saya kira yang penting adalah bagaimana sekarang ini jalan keluarnya. Solusinya saya kira pemerintah kita dorong bersama dengan teman-teman pekerja, baik melalui serikat, asosiasi maupun federasi, untuk duduk bersama mencari jalan yang terbaik. Terlebih kemudian juga pemerintah juga memberikan satu solusi kan, jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, sedangkan di luar sana kan terjadi miskomunikasi yang banyak ya, banyak beredar di media sosial bahwa kalau JHT ini pemerintah seolah-olah tidak punya uang. Kemudian dengan dikeluarkannya peraturan ini BPJS sudah mengalami satu kendala keuangan yang luar biasa. Nah, saya kira itu harus kita duduk bersama pemerintah sekali lagi dengan para pekerja untuk duduk bersama untuk menentukan jalan keluar yang terbaik seperti apa, jalan tengah seperti apa. Kalau saya pribadi mencarikan jalan tengah lah. Senada dengan Rahmat Handoyo, anggota Balik DPR RI, Obon Tabroni menilai kebijakan pencairan dana JHT di usia 56 tahun tidak tepat diterapkan di Indonesia lantaran banyak pekerja yang bekerja dengan sistem kontrak sehingga uang pekerja yang disimpan di program JHT sangat dibutuhkan bagi para pekerja tersebut. Ia juga mempertanyakan urgensi dari terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 yang justru hanya menimbulkan keresahan para buruh. Ya, menurut saya
kebijakan dari Kementerian Tenaga Kerja untuk diterapkan sekarang di Indonesia itu menjadi sesuatu yang kurang tepat, meskipun secara prinsip memang jaminan hari tua itu setelah dia pensiun. Kemudian yang kedua, urgensinya sih apa sih peraturan kayak gini? Yang ada akhirnya menimbulkan di kalangan bawah teman-teman buruh, mereka bereaksi. Itu uang kami, itu hak kami. Kenapa ketika kami ambil itu nggak boleh? Yang ada kan seperti itu. Kemudian setelah itu isunya nyebar, bergulir kemana-mana. Ini jangan-jangan uang ini diperuntukkan untuk kegiatan pemerintah atau yang lain-lain, dikaitkan dengan IKN, dikaitkan dengan yang lain, itu kan menjadi bola liar. Ya, saya berharap dalam kesempatan ini kebijakan-kebijakan yang menyangkut banyak orang, yang berdampak pada jutaan orang, apalagi itu juga haknya teman-teman buruh, itu dicabut lah kayak gitu itu. Nah, ya, kalau diendapkan itu saya sepakat, cuma jangan terlalu lama. Karena kan bisa saja terjadi selesai kontrak di PTA, kemudian masuk PTB, itu bisa terjadi. Kalau hari ini selesai, kemudian diambil, itu juga saya rasa kurang tepat. Kasih waktu lah, katakan menjadi 6 bulan, baru boleh diambil. Asumsi 6 bulan kan sama dengan BPJS Kesehatan kan seperti itu. Dianggap sudah tidak bekerja tempat lain, segala macam boleh diambil. Kalau dia ternyata bekerja di tempat yang lain, ya dia memulai dari nol. Nah, prosesnya ini jangan terlalu lama, sampai puluhan tahun. 6 bulan saya rasa sesuatu yang wajar untuk mengambil hak mereka. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan program JHT dan jaminan kehilangan pekerjaan merupakan 2 di antara program pemerintah yang bersifat saling mendukung, sehingga bermanfaat untuk pekerja atau tenaga kerja. Menurutnya, kontroversi terkait pemberian JHT di usia 56 tahun ini merupakan kesalahpahaman yang terjadi di tengah masyarakat. Melki juga menjelaskan bahwa kebijakan pemberian atau pembayaran JHT pada usia 56 tahun pada dasarnya mengembalikan kedua program tersebut pada ketetapan semula. Ada pembahasan internal juga walaupun tidak resmi, tapi dalam berbagai komunikasi di Komisi 9 kami mencoba objektif ya melihat tentang kontroversi ini. Nah, ternyata setelah pembahasan kami di Komisi 9, kami melihat bahwa ternyata ini kan sebuah pembahasan lama yang dulu pernah juga ramai di masa era Pak Hanif Dakiri. Pak Hanif Dakiri juga dulu pernah mengeluarkan ataupun coba membuat JHT dalam sebuah sebuah skema seperti Undang-Undang SJSN di Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional itu tahun 2004. Skema JHT ini juga sebenarnya sudah ada gambarnya di sana gitu. Bahwa ini memang dimaksudkan untuk hari tua dari para pekerja. Nah, cuma memang dalam perjalanannya kemudian ternyata gagasan ataupun ide yang juga sudah diatur dalam Undang-Undang SJSN ini belum bisa dilaksanakan karena kita kadang masih ambigu. Ketika orang terkena PHK atau mengundurkan diri itu, dia belum dapatkan jaminan terhadap kehidupannya gitu. Nah, itu yang kemudian JHT tidak bisa dilakukan dengan normal sebagaimana halnya Undang-Undang SJSN. Nah, dalam perkembangannya setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja ini, kan ternyata kita punya program baru yang namanya JKP ya, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, yang kemudian BPJS Tenaga Kerja akan segera melaksanakan program tersebut dengan lebih masif di lapangan. Nah, ini yang akan mengkompensasikan para pekerja kita yang memang terkena PHK atau mengundurkan diri. Mereka punya program JKP untuk 6 bulan, mereka bisa dapat bantalan untuk bisa mempersiapkan diri untuk pekerjaan berikut. Nah, itulah yang kemudian membuat JHT ini, kalau kami coba cermati itu, mau coba diletakkan kembali pada skema awalnya. Itu murni untuk diberikan kepada para pekerja untuk jaminan di hari tuanya. Tapi kalau insidentil atau seketika dia ada persoalan terkait dengan PHK atau mengundurkan diri, mereka bisa di backup atau dibantal dengan JKP ini, Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Yang itu skemanya juga sudah dilakukan, baik mereka akan mendapatkan penghasilan selama 6 bulan itu walaupun agak berkurang ya, 45%, 25% sama 6 bulan. Kemudian juga mereka akan dilatih ataupun akan diberikan ruang untuk bisa ikut program Kartu Prakerja dan berbagai program mempersiapkan skill mereka, dan tentunya juga mereka akan dibukakan untuk mendapatkan akses kepada lapangan kerja yang baru. Nah, memang kalau kami cermati persoalan ini tuh mungkin muncul karena kan ini tiba-tiba kan sudah ada keputusan ataupun Permenaker yang baru. Sekali lagi memang kami sendiri juga kemudian juga baru tahu setelah ini kemudian beredar. Mungkin juga kalangan buruh juga atau pimpinan serikat buruh juga demikian, sehingga akhirnya karena belum dibahas secara baik, sosialisasi secara baik,
didialogkan secara baik, akhirnya mungkin seperti ini kejadiannya. Padahal mungkin maksudnya kalau setelah kami cermati sih kira-kira maksudnya seperti tadi itu. Berarti karena salah pemahaman. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Andi melaporkan untuk Sinpo TV. Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, meminta kepada Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, untuk dapat mengumpulkan pimpinan serikat buruh guna untuk melakukan komunikasi terkait polemik JHT. Wakil Ketua DPR RI Muhammad Muhaimin meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk dapat segera melakukan komunikasi kepada pihak serikat buruh terkait kebijakan Permenaker yang saat ini menuai polemik dengan berbagai pihak, terutama serikat pekerja. Pihaknya juga menegaskan agar Kemenaker dapat melibatkan para serikat buruh dalam mengambil sebuah kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan maupun masa depan buruh, agar tidak terjadi kesalahpahaman kepada publik. Menurutnya ada kesalahpahaman mengenai fungsi JHT selama ini. Dirinya menuturkan penggunaan dana jaminan hari tua memang diperuntukkan untuk di masa tua dan dikhawatirkan habis jika bisa diambil kapan saja. Ada misinformasi ya, bahwa penetapan JHT itu dalam artian karena memang benar-benar supaya nggak habis di masa sebelum tua. Wajar kalau menerimanya di masa tua, karena rata-rata karena boleh dicairkan kapanpun masa tuanya nggak ada. Oleh karena itu namanya juga JHT, jaminan hari tua, ya dapatnya hari tua karena rata-rata dihabiskan sebelum tua. Karena dibolehkan diambil setiap saat. Nah ini supaya keinginan bahwa teman-teman buruh itu bisa menikmati hari tua dengan baik, maka diputuskanlah supaya dikumpulkan dan diambil di masa hari tua. Tetapi aspirasi yang berkembang akan kita dengarkan dengan baik dan DPR akan menyampaikan kepada pemerintah kalau memang itu kuat permintaannya, tidak hanya spontan atau misunderstanding. Ya nggak ada masalah, bisa saja dikembalikan, diambil bebas kapan saja seperti sekarang. Cuman perlu diperhatikan, kalau diambilkan bebas seperti sekarang, rata-rata teman-teman itu masa tuanya nggak punya simpanan sama sekali. Sulit. Hanya itu aja nggak masalah. Ya, saya kira Bu Ida saya minta segera ngumpulkan semua pimpinan serikat buruh. Ditanya. Dan sekali lagi, setiap bikin keputusan, libatkan pimpinan-pimpinan buruh supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Diketahui Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Permenaker nomor 2 tahun 2022 mengenai tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua, di mana peserta BPJS Ketenagakerjaan baru dapat mencairkan dana tersebut jika sudah memasuki usia pensiun, yaitu 56 tahun. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Halida Diensina melaporkan untuk Sinpo TV. DPR RI menggelar rapat paripurna ke-16 persidangan 3 tahun sidang 2021-2022. Laporan uji kelayakan atau fit and proper test anggota KPU dan Bawaslu menjadi agenda utama paripurna. DPR RI hari ini melaksanakan rapat paripurna ke-16 masa persidangan 3 tahun sidang 2021-2022 pada Jumat 18 Februari 2022. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri secara terbatas oleh anggota DPR RI. Dan hari ini anggota DPR yang hadir secara fisik terhitung 29 anggota DPR. Rapat ini juga menjadi rapat penutupan sebelum DPR nantinya akan memasuki masa reses hingga 1 bulan ke depan. Dalam rapat paripurna hari ini, pimpinan DPR RI melantik pengganti antar waktu anggota DPR RI sisa jabatan 2019-2024. Anggota yang dilantik ialah Muhammad Hairul dari fraksi Partai Nasdem dan Hendrik Hasitompul dari fraksi Partai Demokrat. Dalam rapat paripurna kali ini juga Komisi 2 DPR melaporkan hasil fit and proper test terhadap 12 anggota terpilih KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 dan sudah disahkan oleh DPR RI dalam rapat paripurna hari ini. Sebelumnya Komisi 2 DPR sudah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test kepada 24 calon anggota KPU Bawaslu terhitung sejak tanggal 14 Februari 2022 hingga 16 Februari 2022. Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia tadi juga sempat menyampaikan bahwa para anggota yang terpilih ini merupakan orang-orang terbaik dari yang terbaik. Setelah disahkan oleh DPR, para calon anggota KPU dan Bawaslu ini
akan langsung diserahkan kepada pemerintah dan nantinya akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Ibu Ketua dan pimpinan DPR yang saya muliakan, Bapak Ibu anggota DPR dan seluruh hadirin yang saya hormati. Pada hari ini, pimpinan DPR RI dan Sekretariat DPR telah menghadirkan 7 calon anggota KPU dan 5 calon anggota Bawaslu masa jabatan 2022-2027. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian Warta Parlemen sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Ricky Iskandar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.